Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita harus tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita bisa beribadah bersama hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita dengan sorak-sorai, dengan menari, karena Tuhan ada di dalam kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Biar kita lebih semangat. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita setiap waktu. Tuhan selalu mendengar apa yang kita mau. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita, kita rendahkan diri kita, kita rendahkan hati kita. Bahwa Tuhan adalah penolong yang setia buat kita. Mari kita berikan pujian yang sangat manis hanya kepada Tuhan kita. Karena Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu.
semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di setiap kami. Roh Kudus-Mu selalu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau selalu menjadi penolong yang setia untuk setiap kami. Tuhan yang hadir di ibadah kami, Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik untuk kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berkata kepada kami ini, agar kami bisa memuji, menyembah Engkau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Apapun rencana kami ke depannya, apapun yang ingin kami lakukan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan, kepada tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau yang bekerja atas kami, biar kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar, sumber keselamatan dalam hidup kita dan kota benteng kita. Untuk itu mari kita lebih bersuka cita lagi, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan kita dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita. Oh
kalau bertepuk tangan itu sambil duduk. Kita ulangin rapnya sekali lagi, tapi saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita melompat, kalau mau melompat, menari, tangan orang harus lebih semangat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Udah makin bersemangat? Atau masih ada yang masih belum sarapan mungkin? Atau masih sedikit loyo mungkin? Udah bersemangat? Amin. Puji Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan undang Tuhan karena kita sudah merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kasih setia Tuhan yang kita rasakan lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Kebaikan Tuhan yang telah kita terima lebih dalam dari lautan. Kita harus bersyukur, kita harus selalu bersukacita, dan kita harus selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat lagu bersyukur. Kasih setiamu yang ku
Engkau berikan atas kami, Bapa. Akan kami tak bisa menyelami pikiran-pikiran Tuhan, tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan akan membawa kami lebih baik lagi, mengajarkan kami lebih baik lagi, bagaimana kami harus hidup di dalam Engkau, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang berkata beliau, biar apapun yang disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami, bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk bisa lebih mengenal Tuhan, untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pedoman kami dan menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul memilih bagian yang terbaik. Nah, karena di dalam hidup kita ini sadar atau tidak, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Nah, sehingga ketika orang salah memilih, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tetapi orang yang memilih bagian yang terbaik, dia akan menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita, dan bahkan berkenan bagi Tuhan. Nah, karena itu mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Akan dibacakan seluruhnya sebelum kita akan merenungkannya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu
dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu itu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dan sekali lagi kita akan melihat bagaimana seyogianya seharusnya kita memilih. Dan seorang pakar mengatakan bahwa ada 3 jalan atau 3 cara di mana orang biasanya cenderung untuk memilih sesuatu. Dan golongan yang pertama disebut jalan kebijakan. Yaitu orang yang menganut jalan ini memilih sesuatu untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jadi jalan kebijakan di sini, apakah yang baik untukku? Orang yang mengikuti jalan ini tidak memilih dengan sembarangan. Ia mempertimbangkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Biasanya perbuatan yang paling sesuai dengan kehendak Allah ialah perbuatan terbaik untuk diri sendiri. Orang bijak mempertimbangkan apa yang baik untuk jangka panjang. Ia tidak disesatkan oleh hal-hal yang menarik dalam waktu yang singkat, tetapi memilih konsekuensi yang mempengaruhi pilihannya. Namun ia tidak marah, ia tidak kecewa, ia tidak takut dan terbawa hawa nafsu. Ia mengetahui bahwa tujuan yang penting dalam hidupnya dan berjuang untuk mencapai tujuan hidup itu. Walaupun ada kalanya perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita pun peduli dan berkorban bagi orang lain. Dan ini adalah golongan pertama yang disebut golongan yang memilih yang terbaik, tetapi fokusnya adalah menyenangkan diri sendiri. Lalu golongan yang kedua disebut adalah golongan yang menganut jalan penyesuaian. Nah, golongan ini berusaha untuk tidak menyakiti, mengecewakan dan dicela oleh orang lain. Melainkan ia ingin agar semua orang menilai dia sebagai orang yang baik. Ia melihat pentingnya hubungan sosial. Artinya, kalau yang menganut jalan penyesuaian ini, apa kata orang? Apa yang dipertimbangkan supaya tidak merusak relasi dengan pihak lain, orang lain, itu yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menilai tinggi kasih dan persekutuan dan merasa gembira kalau sahabat-sahabatnya bergembira dan merasa sedih bersama-sama dengan mereka kalau mereka juga merasa sedih. Tapi masalahnya orang yang mengambil jalan penyesuaian ini selalu menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain. Sehingga moralitasnya ini berdasarkan pandangan mayoritas. Artinya bahwa dia tidak berani mengambil keputusan sendiri seandainya itu nampaknya tidak sejalan dengan pendapat umum. Dan yang terjadi, dia tidak memiliki prinsip untuk berpegang sendiri pada pilihannya. Dan orang demikian patut kita hargai juga karena dia mempertimbangkan banyak orang. Tetapi itu bukan yang terbaik. Lalu golongan ketiga yaitu mereka yang menganut jalan kebenaran. Jadi orang-orang yang memutuskan sesuatu dengan menganut jalan kebenaran, ini biasanya pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya, apakah yang benar menurut kehendak Tuhan? Jadi yang ia lakukan adalah ingin menyenangkan Tuhan. Kalau golongan pertama tadi, jalan kebijakan, itu menyenangkan diri sendiri.
Golongan kedua, jalan penyesuaian, ingin menyenangkan orang lain. Tapi jalan kebenaran adalah pilihan yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kehendak Tuhan lebih penting daripada kepentingan saya dan orang lain. Penglihatan Tuhan jauh lebih agung dan luas dari pandanganku dan pandangan orang lain. Orang yang mencari kehendak Allah dalam memilih biasanya lebih bersukacita dan berbahagia. Walaupun mungkin orang di sekitar tidak sependapat dengan dia, tapi dia bahagia karena berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pengikut jalan ini disebut apa? Moralitas kebenaran. Sangat mementingkan kebutuhan orang lain. Tapi kadang-kadang harus berbeda dengan orang lain. Bila tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini berbeda dengan jalan penyesuaian tadi. Kalaupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting orang lain tidak tersinggung. Tapi orang yang menganut jalan kebenaran, ini seringkali berbeda dengan orang lain demi menyenangkan hati Tuhan. Nah, kehendak Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Hal yang membawa kewibawaan dan pengaruh terbesar bagi kehidupan kita adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, maka kita akan berusaha menyenangkan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Nah, kalau kita penganut jalan kebenaran. Nah, dari antara ketiga golongan ini, nah kita melihat dua tokoh yang sudah dibacakan di dalam Kejadian pasal 13. Yaitu Abram dan Lot. Dan ini mereka masih hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Karena Lot itu adalah keponakan dari Abram, anak dari Haran. Nah, pemicu persoalan yang disebutkan di dalam pasal 13 yaitu ada perselisihan. Pertikaian antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Nah, disinilah mereka mulai diperhadapkan dengan pilihan. Nah, sebab kalau mereka bersama-sama, ini pertikaian, perselisihan akan berkelanjutan. Nah, sehingga Abram menganjurkan kepada Lot supaya memilih. Kalau dia ke utara, Abram akan ke selatan. Kalau dia ke timur, maka Abram akan ke barat. Nah, maksudnya supaya tidak terjadi pertikaian lagi. Nah, sehingga kemudian pilihan Lot. Nah, Lot memilih di sini apa yang baik menurut aku. Nah, artinya Lot menganut apa? Jalan kebijakan sekaligus juga jalan penyesuaian. Nah, apa yang baik menurut Lot kita lihat di dalam ayat 10 sampai 13 masih Kejadian pasal 13. Ayat 10 sampai 13. Silakan Ibu. Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, kita lihat pilihan Lot di sini, yaitu apa yang baik menurut Lot, bukan menurut Tuhan. Nah, karena apa? Lot melayangkan pandangannya, dilihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Artinya apa? Pertimbangan Lot, kalau saya dengan jumlah ternak yang banyak, ini tidak usah susah. Nah, karena itu airnya banyak, mudah. Dan selain air banyak, tentu rumput juga cukup tersedia bagi ternaknya pada waktu itu. Nah, sehingga anggapannya bahwa lembah Yordan ini seperti taman Tuhan. Jadi sesuatu yang kita anggap baik, kita pandang baik, itu belum tentu kehendak Tuhan. Walaupun nampaknya seperti taman Tuhan, ini menarik perhatian kita, membuat kita bersuka cita dan sebagainya.
Nah selanjutnya karena pandangan yang dipusatkan pada dirinya sendiri, tindakan Lot berikutnya apa? Yaitu ia berkemah di dekat Sodom. Nah tapi ayat 13 mencatat bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah inilah kalau keputusan berdasarkan apa yang baik untuk kita, belum tentu baik untuk Tuhan. Harusnya Lot yang sudah bergaul dengan Abram, pamannya yang sangat mengasihi Tuhan ini, memisahkan diri, menjauhkan diri dari orang-orang jahat. Tetapi dia memilih untuk berkemah dekat dengan orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan ini. Dan ini pilihan yang tentu membawa konsekuensi. Lot tidak peduli dengan resiko bagi iman dan kehendak Tuhan. Ia disesatkan oleh hal-hal yang menarik dalam waktu singkat, tetapi memiliki konsekuensi yang berat. Nah saudara, kadang-kadang kita di dalam dunia yang heterogen seperti kita masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang, suku, bahasa, dan keyakinan. Nah tentunya kita ditarik ke berbagai arah kalau kita tidak punya prinsip yang kuat untuk mengambil keputusan. Di dalam berbisnis misalnya, kita tahu bahwa orang yang mengajak kita berbisnis ini adalah orang yang jahat. Orang yang perbuatannya tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi pertimbangan kita mungkin lebih kepada apa yang baik untukku. Enggak apa-apa. Sekalipun dia jahat, yang penting tidak merugikan saya. Lalu kita mengambil sikap untuk membangun bisnis atau kerjasama dengan orang-orang semacam ini. Nah padahal dikatakan bahwa orang-orang yang memilih jalan yang berpusat pada dirinya sendiri, biasanya hanya memikirkan apa yang baik untuk dirinya. Tidak melihat apakah ini nanti baik untuk keluarganya, baik untuk Tuhan, atau baik untuk orang lain. Nah sehingga di dalam pasal 19 ayat 17 sampai 23 kita lihat resiko pilihan Lot yang keliru ini. Walaupun tadinya dia melihat ini baik. Sodom ini airnya banyak. Rumputnya juga bagus. Tetapi orang Sodom ini orang jahat, tidak dipertimbangkan oleh Lot. Akibatnya kita lihat pasal 19 ayat 17 sampai 23. Kejadian 19 ayat 17 sampai dengan 23. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan ku keterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Pilihan yang kedua yang dilakukan oleh Lot lebih parah lagi. Nah sebab ini orang ini tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi segala sesuatu diukur berdasarkan dirinya sendiri. Nah sehingga di ayat 17, "Larilah, selamatkanlah nyawamu." Tetapi kata Lot, "Janganlah kiranya demikian. Sungguh hambamu ini telah dikarunia belas kasihan.
Dan seterusnya selalu ia mempertimbangkan dirinya sendiri. Tuhan bilang ke kota kecil itu yang di sana, kejauhan Tuhan, nanti keburu kesusul oleh bencana. Ketika Tuhan menurunkan belerang api ke kota Sodom untuk memusnahkannya saat itu. Tapi resikonya apa yang terjadi? Kalau dia pergi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi apa yang dicatat oleh bagian akhir dari Kejadian 19 ini. Karena dia lari ke apa yang diinginkannya, sehingga di kota itulah ia tidak mendapatkan tempat yang baik. Lalu dia dengan kedua putrinya ini memilih satu tempat yang sepi, yang jauh dari masyarakat dan sebagainya, sehingga tidak ada pergaulan yang baik. Lalu yang terjadi ini muncullah apa yang dikatakan incest pertama, yaitu dalam pasal 19 ayat 36 sampai 38. Mari, masih dari Kejadian 19, 36 sampai 38. Kejadian 19 ayat 36 sampai dengan 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Ammon yang sekarang. Nah, kita lihat di ayat 30 dikatakan, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua bersama kedua putrinya itu. Dan apa yang terjadi? Di gua itulah mulai anak-anaknya yang kehidupannya sudah sesuai dengan kehidupan orang Sodom, usia sudah tinggi, belum punya pendamping yang mendekati mereka. Lalu mereka ingin berbuat seperti orang-orang di seluruh bumi. Nah, sehingga mereka mencekoki ayam mereka dengan anggur, lalu terjadilah incest atau hubungan seksual yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu antara ayah dengan putrinya. Lalu yang pertama melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Moab, dan yang kedua memberi seorang anak laki-laki yang diberi nama Amon. Dan Bani Moab dan Amon ini menjadi bangsa-bangsa yang memusuhi atau yang berperang dengan orang Israel sampai pada masa Daud. Nah, ini bahwa pilihan yang salah ini berakibat panjang. Tuhan bilang larilah ke kota sana, nggak mau Tuhan, terlalu jauh. Nah, karena apa? Dia ingin segala sesuatu menurut yang dia kehendaki, bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sehingga masa depan keluarganya hancur. Karena apa? Istrinya tadi pun dalam perjalanan Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan. Dia menoleh lalu dia jadi tiang garam. Nah, sekarang kedua anaknya melahirkan anak-anak yang dari bapaknya sendiri. Jadi bapaknya yang bingung, ini mau sebut anak atau cucu ini. Karena dari putrinya sendiri. Tapi kedua anak ini kemudian menjadi batu sandungan bagi orang Israel seumur hidup raja-raja Israel sampai pada masa Daud. Kecuali nanti memang dari Moab ini kemudian nanti lahir Larut, ya nanti itu lain waktu. Nah, lalu resiko yang berikutnya bahwa moralitasnya ini sudah menurun sampai pada tingkat yang paling rendah. Di dalam pasal 14 ayat 11 dan 12 masih kitab Kejadian 14 ayat 11 dan 12. Kejadian 14 ayat 11 dan 12. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ya, jadi makasih Bu. Jadi resiko yang kedua di sini bahwa ada Raja Kedorlaomer.
Raja Elam yang pada waktu itu bersekongkol dengan beberapa raja yang lain menyerang raja-raja Sodom. Dan apa yang terjadi di situ, Lot dan seisi rumahnya juga ikut ditawan oleh musuh. Nah, sehingga ketika harta benda mereka dan Lot ditawan, lalu apa yang terjadi? Nah, kemudian ini nanti di Abraham, kita lihat Abraham yang nanti pergi untuk membebaskan atau merebut kembali Lot dan orang-orangnya. Ini satu petunjuk bahwa sudah ada indikasi, sudah ada musibah. Harusnya dia sudah segera mengungsi dari Sodom. Kenapa dia masih betah amat di Sodom? Padahal itu sudah ada petunjuk. Kalau kamu tetap di sini, suatu saat bencana yang lebih besar akan terjadi. Tapi Lot tetap merasa kerasan untuk hidup di daerah Sodom dengan bahaya yang sudah muncul ini. Nah, kemudian penganut jalan ke penyesuaian itu yaitu apa? Dia menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang di Sodom. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat pada Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 19 ayat 5 sampai dengan 8. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Jadi dikatakan bahwa orang yang memilih berdasarkan jalan penyesuaian muncul di dalam kehidupan Lot. Yaitu apa? Ketika orang-orang Sodom datang untuk meminta 2 orang tamu yang adalah malaikat Tuhan memberitahukan kemusnahan Sodom, apa yang terjadi? Lot justru menawarkan kedua anak gadisnya untuk dipakai. Bahasa Ibrani dipakai artinya apa? Untuk dicabuli sesuka hati orang-orang Sodom. Nah, ini bapak macam apa? Tidak melindungi anak-anaknya, tetapi anak-anaknya ditawarkan kepada orang-orang Sodom. Silakan, saya punya 2 putri. Kalian mau apakan? Enggak apa-apa, yang penting tamuku aman. Nah, ini yang namanya jalan penyesuaian. Kalau kita mengambil keputusan dengan cara ini, kita sudah tidak mempertimbangkan apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah. Yang penting aku aman, yang penting tidak terjadi sesuatu padaku. Dan akhirnya karena perbuatan Lot ini, muncullah apa yang terjadi di gua di Zoar tadi. Karena anak-anaknya pun sudah jelas hidup sudah tidak menurut kehendak Tuhan. Nah, karena Alkitab tadi sudah mencatat bahwa orang-orang Sodom itu jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan orang-orang demikian, lama-lama kita juga terpengaruh oleh kehidupan mereka. Jadi 2 hal yang terjadi dalam kehidupan Lot yaitu apa? Yang pertama ini yaitu bahwa di kota Sodom inilah terjadi homoseks yang pertama. Nah, yang kedua terjadi incest yang pertama, yaitu muncul juga dari perbuatan Lot ini. Oleh karena apa? Dia salah memilih. Nah, sekarang ini orang mungkin mengatakan nggak apa-apa. Ini memilih tidak menikah juga tidak apa-apa. Tetapi jatuh cinta kepada orang yang sejenis. Dan itu banyak sekarang di luar negeri yang gereja ini juga diancam oleh undang-undang bahwa kalau nanti Pak Andre misalnya tidak memberkati orang yang namanya lesbi dan homo, itu pasti dihukum. Nah, oleh karena apa?
jalan penyesuaian, menyesuaikan dengan keinginan orang. Dan saya katakan bahwa kemudian kenapa dikatakan di sini bahwa apa yang saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Jadi menurut dia perbuatan jahat itu adalah apa? Tidak mengganggu tamu-tamunya. Tetapi tidak menganggap jahat ketika dia menawarkan anak-anaknya, putrinya untuk dipakai oleh orang-orang Sodom. Nah bayangkan dikatakan bahwa orang Sodom itu dari laki-laki mulai dari yang kecil sampai yang tua datang untuk mendobrak. Nah kalau anak-anaknya ini dipakai ya pastilah dua anak itu akan luar biasa ya. Itu satu korban kekerasan yang kemudian mungkin tidak termaafkan. Tetapi ini satu modal yang diberikan kepada dua putrinya. Akhirnya mereka juga tidak segan-segan untuk menawarkan sesuatu yang tidak baik kepada ayah mereka sendiri. Nah, pilihan yang kedua yang dilakukan oleh Abraham. Abraham menganut pilihan dalam jalan kebenaran. Apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita melihat pasal 13 ayat 14 sampai 18. Masih dari kitab Kejadian. Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Orang yang memilih jalan kebenaran, yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengambil keputusan menurut kehendak Tuhan, bukan semata-mata ia bertindak atas pilihannya, tapi ia berserah pada Tuhan. Kalau tadi Lot melihat hanya lembah Sodom yang terbatas itu, yang airnya banyak dan rumputnya hijau, menurut dia itu baik. Tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah berbeda dengan Abraham. "Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu." Artinya apa yang dipilih oleh Abraham membuahkan hasil. Bahwa Tuhan yang menentukan itu tanpa batas. Ke utara, ke selatan, ke timur, barat, sejauh matamu memandang. Tuhan akan memberikannya kepadamu. Bukan pertimbangan sesaat. Bukan keuntungan yang terbatas. Seringkali kita memilih berdasarkan prinsip seperti Lot, yang penting menyenangkan hatiku. Tidak peduli apakah lingkungan di mana saya berada jahat atau tidak. Tapi kalau kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang membuka mata kita, membuka wawasan kita untuk melihat bahwa dunia ciptaan Tuhan itu begitu luas untuk kita. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Tuhan memberikan janji yang bersifat ke masa depanan yang tidak terbatas hanya pada satu generasi. Karena Abraham memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah kemudian juga ia menyenangkan hati Tuhan. Pada ayat yang 3 dan 4 kemudian 18. Kejadian 13. Ayat 3 dan 4 kemudian ayat 18. Kejadian 13 ayat 3 dan 4.
Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ini satu kebiasaan yang perlu kita tiru dari Abram ini. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia pindah, yang pertama-tama ia lakukan mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Saya kira minggu lalu Pak Andre sudah singgung pentingnya kita beribadah. Dan orang yang beribadah ini mengambil keputusan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, doa dulu, tanya dulu pada Tuhan, apakah Tuhan menghendaki saya lakukan ini atau tidak? Apakah Tuhan berkenan kalau saya menjalin relasi, menjalin usaha, bisnis dengan rekan-rekan yang tidak mengenal Tuhan ini dan sebagainya. Nah, sebab apa yang dipilih oleh Lot tadi hanya sesaat, masa depan keluarganya hancur. Masa depannya sendiri juga tidak pernah dicatat oleh Alkitab lagi bahwa Lot berubah atau Lot percaya pada Tuhan, kecuali di surat Petrus dikatakan bahwa dia hidupnya tersiksa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kok tersiksa tapi betah amat tinggal di situ. Tadi sudah ditawan, pulang balik lagi ke situ. Nah, kemudian kalau orang yang menyenangkan hati Tuhan dalam memilih, ini dikatakan bahwa Abraham ini menganut jalan kebijakan juga. Perbuatan yang paling sesuai dengan kehendak Allah ialah perbuatan yang terbaik untuk diriku sesuai dengan kehendak Allah. Ialah perbuatan terbaik sesuai dengan kehendak Allah dan untuk aku. Nah, kalau Lot tadi hanya untuk dia tetapi tidak untuk Tuhan. Hanya untuk dia, tidak untuk anak dan istrinya. Hanya untuk dia dan tidak ada pengaruhnya apa-apa kepada orang Sodom. Ia tidak disesatkan oleh hal-hal yang menarik dalam waktu singkat. Tetapi memiliki konsekuensi yang berat. Abraham tidak memilih itu. Makanya dia persilakan Lot, kamu pilih duluan. Karena dia mau menantikan apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian Tuhan ajak Abraham keluar, pandanglah sejauh matamu memandang. Nah, seringkali kita takut hidup bergaul dengan Tuhan karena takut kehilangan teman. Takut kehilangan langganan. Takut kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tuhan menjanjikan di sini bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang-bintang di langit. Artinya bahwa kalau kita bergaul sama Tuhan, Tuhan yang menyediakan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tidak terbatas seperti yang dilakukan oleh Lot tadi. Walaupun perasaannya ikut mempengaruhi pilihannya, namun ia tidak marah. Ia tidak marah kepada Lot dan para gembalanya ini. Padahal yang membawa dia, yang membesarkan dia adalah Abraham. Dia tidak kecewa karena Lot memilih bagian yang menurutnya baik. Ia tidak takut. Nah, sehingga ketika Kedorlaomer datang menyerang orang-orang Sodom dan sekitarnya dan ditawan termasuk Lot. Nah, dia bertindak di situ. Nah, mari kita lihat pasal 14 ayat 13 sampai 16. Kejadian 14 ayat 13 sampai dengan 16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh mereka
mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, kita lihat di sini orang yang memilih menurut kehendak Tuhan, walaupun perasaannya ikut mempengaruhinya. Yang tadi, harusnya dia marah, kecewa dengan Lot. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan kehendak Tuhan, menerima Lot, menolong Lot di saat Lot menghadapi masalah. Saudara, kita memilih untuk melayani Tuhan, tidak selamanya semua orang senang dengan kita. Banyak orang yang memusuhi kita, mensolimi kita, yang menjahili kita dan sebagainya. Tapi apakah kita melakukan tindakan balasan? Abraham justru bertindak menolong Lot pada saat dia ditawan. Ada seorang pelarian memberitahukan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu. Nah, lalu pada waktu malam, berbagilah ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Nah, kemudian ia membawa kembali Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya. Nah, ini orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi justru menolong pada saat orang membutuhkan, pada saat kesukaran. Nah, karena apa? Kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Roh Allah bekerja untuk menyadarkan perbuatan baik yang harus ia lakukan. Nah, akibat itu tidak seperti Lot tadi. Akibatnya anak-anaknya hancur, istrinya mati, dia sendiri pun gak jelas. Tapi Abraham, akibat perbuatannya, akibat dia memilih apa yang benar di mata Tuhan. Kita lihat bahwa Abraham diberkati luar biasa. Pasal 13 ayat 1, 2, kemudian pasal 14 ayat 14. Kejadian 13 ayat 1 dan 2. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Orang yang memilih untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, jangan takut soal berkat. Karena dicatat di sini, adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Harta bendanya berlimpah-limpah. Tetapi tidak membuat dia takabur untuk tidak membangun mezbah bagi Tuhan. Justru membuat dia lebih bergairah lagi. Pindah tadi katanya ke tempat lain. Di sana ia mendirikan mezbah dan memanggil Tuhan. Jadi bukan hanya memiliki harta benda. Di sini dikatakan di ayat 14, pasal 14. Dia dengan orang-orangnya yang terlatih 318 orang. Saudara bisa bayangkan perusahaan besar Abraham ini. Ada nggak kita yang punya karyawan 318? Ya, pastilah. Bagaimana biaya makan mereka, kan waktu itu kalau orang menjadi hamba itu termasuk keluarganya juga diberi makan oleh tuannya. 318 orang. Nah, padahal Lot tadi pergi apa? Hanya dengan gembala-gembalanya, anak istrinya. Lalu kehilangan semuanya. Tidak ada lagi yang dia miliki. Nah, seringkali kita takut tadi ya. Kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan, bakal kehilangan langganan, bakal kehilangan teman, bahkan kehilangan order, bahkan kehilangan indan itu. Dan akhirnya membuat kita berpikir seperti Lot, tidak seperti Abraham. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ini Tuhan yang atur tadi. Kemana saja engkau pergi, utara, selatan, timur, barat, sejauh matamu memandang. Nah, sekarang hartanya sangat kaya, perak, emasnya banyak, hambanya
juga banyak, 318 orang. Ya, luar biasa. Ya, kita sedangkan di rumah kita yang hanya sekian orang aja kita pontang-panting ya. Itu pun kita belum setingkat Abraham di dalam mengikut Tuhan. Kemana saja itu tadinya. Dia mengutamakan Tuhan, mendirikan mesbah, memanggil nama Tuhan. Tidak peduli, padahal dikatakan dia diam dekat Mamre di sekitar situ. Orang-orang Amori ada diam di sekitar situ. Tidak mengubah kebiasaannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah kemudian ayat pasal 14 ayat yang ke 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini berkat berikutnya yang Tuhan berikan bagi Abraham. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah kita lihat di sini bahwa orang yang memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan dia yang berusaha, tapi Tuhan yang bertindak untuk dia. Ketika Abraham mengalahkan musuh-musuh yang menyongsong dia, bukan sembarang orang. Melkisedek artinya Raja Salem, Raja yang maha tinggi. Di Ibrani pasal 7 disebutkan bahwa dia tidak memiliki ayah dan ibu. Dia bukan manusia biasa. Tetapi kemudian orang mengatakan bahwa dia adalah seorang Kanaan. Dan saya katakan ini penafsir-penafsir palsu ini ya. Masa orang Kanaan kalau dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ya jelas dia adalah Tuhan sendiri. Ya. Tidak ada manusia yang tiba-tiba nongol tidak ada ayah ibunya. Kecuali Tuhan yang maha ada. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya ada. Raja Salem membawa roti dan anggur, ini apa? Jaminan perjamuan kudus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi harusnya saudara dan saya yang sudah mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan, kita sudah menjalani mengikuti sakramen perjamuan kudus, harusnya hidup kita seperti Abraham. Lalu kenapa ini tidak terjadi? Mungkin keputusan kita memilih tidak seperti Abraham. Itu yang membuat kita kehilangan berkat. Lalu jangan kita beranggapan mengapa harus setiap bulan, awal bulan ada perjamuan kudus. Karena sebelum gereja melakukannya, ini Alkitab ini pertama kali loh menyebut roti dan anggur. Dan ia seorang imam yang maha tinggi. Lalu apa? Bukan hanya roti dan anggur, tetapi yang memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara kalau memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, diberkatilah engkau oleh Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Kalau tadi Lot memilih Sodom yang hanya lembah sepotong itu pun diciptakan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Sodom jahat, harusnya jangan ke situ. Abraham tidak mau memilih itu. Karena dia tahu bahwa dia akan diberkati jauh lebih banyak dari apa yang dipilih oleh Lot. Karena Lot memilih berdasarkan apa yang baik baginya. Sementara Abraham memilih apa yang baik menurut Tuhan. Dan apa yang baik bagi Tuhan ini tidak sementara waktu, berkelanjutan. Diberkatilah kiranya Abraham Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara mau diberkati? Atau mau seperti Lot, musibah demi musibah? Loh tadi musibah beruntun loh. Kalau Abraham di sini apa? Justru ia membebaskan orang dari musibah. Nah kemudian apa? Dia disongsong oleh Tuhan. Oleh imam besar perjanjian baru. Lalu dia juga apa? Diberkati dengan berkat yang berkelimpahan.
Nah lalu apa yang dilakukan Abraham? Kalau dia menyenangkan hati Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, di ayat yang ke-20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sebelum Maleakhi 3 muncul, sebelum ada peraturan untuk memberikan persepuluhan, Abraham sudah memberikan teladan. Tidak ada orang yang menyuruh dia. Tetapi dari semua yang dia dapat ini, dia membawanya, menyerahkannya kepada Tuhan semuanya. Lalu kemudian, itu kalau kita baca ayat 21 sampai 24 ini, itu ditawarkan, ini jarahan ambil aja. Abraham bilang nggak usah, cukup buat orang-orang yang berlelah saja. Karena Abraham tidak serakah. Karena dia menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi jangan saudara berpikir memberi 1/10 berarti kurang. Tinggal 90% gajiku. Belum nanti potong gaji karyawan. Belum nanti potong ini tagihan rekening ini itu. Kurang lah. Abraham tadi menghidupi 318 orang loh saudara ya. Nah ia memberikan 1/10 lagi. Apakah kurang? Tidak pernah kurang karena Tuhan sudah menjamin. Diberkatilah engkau Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Saudara, kalau kita memilih untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, berkat itu hal kecil. Jangan arahkan itu hanya pada pandangan mata kita yang sesaat saja. Kalau berbisnis di Sodom, pasti enak, gampang, mudah. Dan itu pilihan yang membahayakan dia. Yang membawa Lot mengalami perkara yang tidak baik yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan tadi. Tapi kalau kita memilih bagian yang menyenangkan Tuhan, apakah yang benar menurut jalan kebenaran? Nah kita diberkati dengan cara yang luar biasa. Pasal 13 ayat 2, Abraham adalah orang yang sangat kaya, perak dan emasnya banyak. Pasal 14 ayat 14, hamba-hambanya pun banyak. Tetapi Abraham kebiasaan mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan, ini tetap dilakukannya sepanjang hidupnya. Nah saudara, ini baca Alkitab, doa sehari berapa kali. Banyak orang mengatakan sibuk hanya di gereja saja. Ketika datang ke gereja syukur-syukur kalau semuanya didengar. Ketika firman Tuhan disampaikan main WA barangkali. Main ini dan ini sehingga firman Tuhan ini jatuh ke tempat yang kosong. Tidak pada hati yang subur. Akhirnya kita bertanya, kenapa Tuhan engkau tidak memberkati aku? Tuhan mengatakan belajar pada Abraham. Belajar mencari kehendak Tuhan dan belajar untuk melakukan apa yang diperkenankan Tuhan, yaitu beribadah. Ketika saya mengambil kuliah di S2 di Jakarta, saya naik mikrolet. Dan tinggal saya dengan sopirnya. Saya tanya Pak sopir, ini Bapak sampai kapan? Enggak, sebentar lagi juga saya aplusan. Oh kenapa Pak? Wah kalau saya sepandang hari Pak, kapan ibadahnya? Wah. Padahal itu orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi omongannya itu nempel di kepala saya. Orang ini yang percaya bukan percaya pada jalan kebenaran seperti yang kita anut. Masih menyisihkan waktunya untuk ibadah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Keputusan kita untuk mengikut Tuhan itu bukan ala kadarnya. Tapi itu harus memiliki apa? Orang bilang fighting spirit. Roh yang benar-benar berjuang untuk hidup sebagai orang benar. Nah sehingga apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa jalan kebenaran itu sudah disediakan Tuhan bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, orang yang mengikuti jalan ini tidak memilih dengan sembarangan. Saudara percaya pada Tuhan Yesus itu bukan sembarangan. Dia adalah Tuhan hidup, yang hidup Tuhan satu-satunya. Nah kemudian ia mempertimbangkan yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita diselamatkan, itu sebabnya kita berdoa supaya anggota keluarga kita juga percaya pada Tuhan. Abraham keluarganya percaya pada Tuhan. Lot keluarganya hancur oleh karena tidak percaya pada Tuhan. Nah sebaliknya kita tidak menganut jalan penyesuaian yang diambil oleh Lot.
selalu menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain. Kata orang Sodom, wah kalau bapak itu dapat anak dari putrinya itu nggak apa-apa, udah biasa orang Sodom. Kalau anak hamil karena bapaknya itu mah biasa. Bagi orang seperti Abraham itu justru tidak biasa. Lalu terkesan tidak memiliki prinsip. Karena tadi tergantung keadaan di sekitarnya. Orang-orang datang mendobrak pintunya, udahlah anak gadis lah jadi jaminannya. Yang penting saya aman. Nah karena itu kita memilih orang yang mencari kehendak Allah. Dalam memilih biasanya lebih bersukacita dan berbahagia. Abraham berbahagia ketika memberikan 1/10 yang ia peroleh. Karena apa? Tuhan mengatakan diberkatilah engkau oleh Allah yang maha tinggi. Nah lalu apa? Tetapi kadang-kadang harus berbeda dengan orang lain. Abraham berbeda dengan Lot, itu keponakan sendiri, dibawa sejak kecil. Karena papanya meninggal, namanya Haran. Nah tapi dia mau berbeda karena dia memilih Tuhan. Seringkali orang-orang dekat kita menggorogoti iman kita. Wah, hari Minggu mau beribadah, aduh kasihan ada arisan. Kalau kamu nggak hadir, nggak afdol. Akhirnya kita memilih jalan penyesuaian. Nah sehingga apa? Kita tidak mengutamakan Tuhan. Orang senang dengan kita, Tuhan tersinggung dengan kita. Sebaliknya mungkin Tuhan tersinggung dengan kita karena prinsip kita. Ya, orang tersinggung dengan kita karena prinsip kita, Tuhan senang. Abraham diberkati karena berani berbeda dengan Lot dan orang-orang Sodom. Lalu memilih bagian yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Yosua. Yosua di Yosua 24:15 apa? Pilihlah kepada siapa kamu harus beribadah. Tapi aku dan keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya orang lain mau kemana saja terserah. Tetapi saya prinsipnya akan beribadah kepada Tuhan. Lalu Lukas 10 ayat 42 Bu. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara. Tidak seperti Marta sibuk. Urusan ini dan urusan itu yang sekunder. Menyediakan hatinya, waktunya untuk Tuhan. Memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Abraham memilih bagian terbaik, Tuhan yang bertindak untuk dia. Dan saudara dan saya yang memilih berdasarkan Tuhan, saudara dan saya juga diberkati oleh Tuhan. Karena kita juga akan menikmati berkat yang diberikan kepada Abraham yang kita baca tadi. Galatia 3:8-9. Galatia 3 ayat 8 dan 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara dan saya, kita bukan keturunan Abraham secara daging. Tapi kita mendapat berkatnya juga. Makanya Alkitab mencatat di sini bahwa kita juga tidak kalah dengan Abraham. Kalau Abraham diberkati berlimpah-limpah, lalu Abraham setia memberikan persepuluhan, lalu Abraham juga diberikan roti dan anggur, kita sudah dapat itu. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Ya saudara dan saya, roti dan anggur malah kita lebih hebat dari Abraham. Tiap bulan, Abraham 1 kali. Abraham 1 kali. Mengapa dia diberkati Tuhan? Ya jelas di ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, kita diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berarti yang harus kita lakukan ya apa? Beriman seperti Abraham beriman. Supaya kita diberkati. Nah bagaimana kita memperolehnya? Galatia 3:14.
Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat semuanya ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Supaya berkat Abraham sampai pada jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Amin. Berkat Tuhan sampai kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang memilih Tuhan Yesus jangan pernah menyesal. Kenapa saya harus jadi orang percaya? Saya lihat ada satu artis katanya 14 tahun memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Tahun ini balik lagi. Tahun ini balik lagi. Saudara, kita tidak seperti itu karena kita memilih Tuhan Yesus, berarti memilih berkat Abraham. Memilih berkat yang disediakan oleh iman ketika kita menerima Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Roh Kudus itu dimeteraikan ke kita ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus itu senantiasa mengingatkan kita. Jadi kita mungkin agak malas-malas. Wah, saya tadi pagi juga mikir ini lewat jalan mana ini ya. Pasti jalan macet semua. Akhirnya juga mutar-mutar gitu. Mutar-mutar juga. Nah tapi yaitu saya sudah berdoa semalam. Supaya saya tidak terhalang tidak sampai kepada tujuan. Yaitu beribadah dengan Tuhan. Nah Yesus adalah jalan dan kebenaran. Saudara jangan salah pilih. Artinya kalau kita sudah memilih Tuhan Yesus, kita juga bukan orang yang salah pilih. Seperti Lot tadi. Jadi kita memilih apa yang dikehendaki Tuhan seperti Abraham, jangan seperti Lot. Lot sudah memulai dengan baik, tapi tidak mengakhiri dengan baik. Mengikuti sepanjang dia hidup bersama-sama Abraham. Ketika berpisah dengan Abraham, liar hidupnya. Tidak lagi menurut kehendak Tuhan karena dia memilih apa yang terbaik menurut dia. Jadi kalau saudara dan saya memilih apa yang dikehendaki Tuhan, jalan kebenaran, jangan takut. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita semua. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, kita angkat sebuah pujian, hatiku percaya. Kita percaya walaupun kadang-kadang kita agak ragu juga. Kadang-kadang kita tidak yakin betul. Tapi ketika kita menaruh kepercayaan kita pada Tuhan, Tuhanlah yang mengambil alih segalanya untuk kita. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku tak
tidak selamanya kami memahami seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tapi satu hal, Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kami. Dan bulatkan hati kami untuk senantiasa mencari kehendak-Mu, menganut jalan kebenaran yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan kami terkadang Tuhan hanya memusatkan perhatian kami untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Sementara kami lupa bahwa Engkaulah sumber berkat yang harus kami cari. Dan apabila kami menemukan sumber itu, berarti hidup kami dipenuhi oleh kelimpahan. Tolong kami Tuhan supaya kami belajar dari firman-Mu untuk mempertimbangkan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Karena kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup yang kami percayai. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pak Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang kembali memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita memakai free will kita. Bahwa kita memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Domingus. GPKDI Tabernakel Kasih ikut merasakan kehilangan atas kepergian ke rumah Bapa di surga Ibu Pendeta Tuti Sumiati, mertua dari Evangelis Junius Gulo dan ibu dari Evangelis Gina Permata Kasih pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Dan pagi hari ini dikebumikan di Pandu. Itu sebabnya Pak Junius dan Ibu Gina hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah kita bersama di sini. Ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen pada setiap hari Rabu. Dan Rabu ini tanggal 13 Juli jam 8 malam. Saya akan membawakan firman Tuhan nyambung dari khotbahnya Pak Domingus tadi, yaitu iman yang hidup. Kita beriman, tapi kita pastikan iman kita hidup atau iman kita mati. Jangan sampai kita punya iman yang mati. Hadirilah persekutuan The Lantern. Dalam acara nanti malam ini, acaranya jam 7 malam sampai dengan jam 9. Acaranya Ruang Kudus. Ruang Kudus itu semacam PA, pemahaman Alkitab bagi anak muda, tapi bagi saudara yang ingin hadir juga boleh hadir. Masih tentang manusia. Kita akan membahas manusia ini sudah beberapa session belum selesai. Saudara yang ingin ikut bergabung dapat meminta linknya dari Ibu Heni ataupun Saudara Aldi. Sedangkan The Lantern pada minggu depan tanggal 17 Juli 2022 dalam persekutuan The Lantern akan mendiskusikan let's discuss tentang plastik surgery, tato, drugs, dibawakan oleh Ibu Evangelis Gina. Acaranya onsite, acaranya di tempat ini jam 10.30 setelah ibadah sampai dengan jam 12 onsite. Lalu saya ingatkan juga, The Lantern ini akan mengadakan satu acara khusus melalui Zoom tentang bagaimana memanage keuangan diri sendiri. Bagi anak muda juga, dan bagi mereka yang mungkin sudah bukan anak muda juga bisa belajar melalui Zoom ini dengan pembicara Ibu Ligwina, seorang ahli ekonomi. Dia seorang muslim, tapi dia sangat ahli di dalam menguraikan tentang bagaimana strategi keuangan khususnya dalam memanfaatkan uang diri sendiri. Ya, menurut dia kesulitan dalam memanage keuangan diri sendiri adalah ketika kita tidak punya uang. Ya tentu tidak ada yang di-manage ya. Jadi berapapun uang kita bisa diatur demikian rupa. Tanggal 24
lewat Zoom, tapi jam 6 ya, jam 6 petang. Tapi harus daftar dulu. Saudara yang mau ikut harus daftar dulu. Pendaftarannya, link pendaftarannya bisa minta pada Saudara Aldi atau Ibu Heni juga bisa. Ya, bagi mereka yang ingin menyampaikan persembahan khusus untuk berbagai tujuan ya, untuk rumah Tuhan, untuk mixer, untuk mic yang kita masih membutuhkan, dan untuk peralatan musik ya, gitar di sini di tempat ini. Itu dapat memasukkannya persembahan khusus kirimkan melalui transfer bank bagi saudara yang ikut di live streaming, ataupun masukkan ke kotak persembahan khusus yang ada di depan situ ya, di dekat pintu situ, dengan menuliskan tujuan dari persembahan khusus itu. Jangan lupa tuliskan tujuan persembahan khusus. Jumat yang lalu kita libur satu kali Zoom memahami ayat-ayat Alkitab, libur karena ada ibadah tutup peti di rumah duka. Tapi Jumat ini akan diadakan kembali memahami ayat-ayat Alkitab seperti biasa jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Saya akan membawakan acara ini dengan santai. Kita membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang mungkin kurang jelas, kurang dipahami, ataupun ayat-ayat yang mau kita gali. Dan ini adalah acara yang memberkati sekali, karena kita akan dapat berkat Tuhan melalui acara ini dengan khusus. Hari ini kebaktian anak kata onsite, tapi minggu depan kembali online. Dan nanti minggu ke 4 itu kembali onsite lagi kebaktian anak. Tapi setiap hari Rabu tetap ada acara santai bersama kata melalui Zoom. Rabu jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9. Ajaklah, doronglah, ingatkan anak-anak kita untuk ikut ambil bagian di dalam acara santai bersama kata. Ya, saya rasa itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita Janjimu
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih kemurahan-Mu yang luar biasa pada kami semua yang pagi hari ini bersama-sama bersekutu dan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Terima kasih ya Bapa untuk kasih kemurahan-Mu ini. Dan kami mau ya Bapa, Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami bisa menggunakan apa yang menjadi kehendak kami, diselaraskan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang akan kami pakai sebagai pilihan, dasar pilihan kami di dalam kami memilih segala sesuatu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarganya, pelayanannya, kehidupannya, dan seluruh apa yang dilakukannya. Tuhan pimpin dan berkati senantiasa. Tuhan berkati juga kesehatannya. Tuhan tolong Pak Domingus dalam kehidupannya sehari-hari dan di dalam pelayanannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Gina yang saat ini sedang melangsungkan pemakaman dari Ibu Pendeta Tuti yang saat ini sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan keluarga yang ditinggalkannya boleh dihiburkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan dengan hati mereka sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan mengucap syukur melalui persembahan ini. Sucikan, kuduskan, bersihkan semua persembahan ini layak di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri akan membalas semua orang yang sudah memberikan persembahan dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dipersembahkan, baik secara langsung maupun melalui pengiriman transfer bank, baik persembahan-persembahan kolektor maupun persembahan-persembahan khusus. Biarlah semuanya diterima oleh Allah dan diberkati oleh Allah, dan orang yang sudah memberikan persembahannya dilipat gandakan berkatnya. Tuhan, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur juga karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, dan kami terus membutuhkan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kami, tapi satu hal yang pasti, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan itu adalah jaminan yang pasti, yang cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap lindungi bangsa kami Indonesia. Presiden bersama jajarannya, semuanya Tuhan jagai dan lindungi. Tuhan pimpin, khususnya menjelang pemilihan umum 2024. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan bagi Indonesia. Bukakanlah pintu pengabaran Injil di negara kami Indonesia semakin luas, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami akan kembali ke dalam kesibukan kami. Mungkin kami juga akan kembali ke rumah kami ataupun pergi ke tempat lain. Tapi sebelumnya, mari Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Curahkanlah berkat-Mu atas kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua, membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahannya yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.